Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang setiap saat membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya. Seberapapun banyak dosa yang kita perbuat, Allah selalu mengampuninya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman, hidup ini terkadang tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ada saatnya kita tergelincir dalam dosa, ada waktunya kita merasa jauh dari Allah, ada kalanya hati kita terasa sempit, pikiran kacau, beban penuh bertumpuk, kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita merasa doa-doa yang kita doakan tidak dikabulkan. Dan di saat-saat seperti itu, setan membisikkan di hati kita, sudahlah, percuma, kalau terlalu banyak dosa, Allah tak akan menerimamu lagi. Nah teman-teman, ketahuilah, itu adalah bisikan dari syaitan yang ingin menjauhkan kita dari rahmat Allah. Padahal Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang selalu membuka pintu ampunannya bagi siapapun yang mau kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, teman-teman semuanya, lihatlah betapa indahnya ayat ini. Allah tidak memanggil kita dengan sebutan orang beriman, tetapi Allah memanggil kita dengan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Artinya, meskipun dosa kita sudah begitu banyak, meskipun kita sudah berkali-kali ingkar, Allah masih memanggil kita dengan penuh cinta, yaitu wahai hambaku. Teman-teman semuanya, jangan pernah merasa aib kita terlalu besar untuk Allah ampuni. Jangan pernah merasa hidup kita terlalu rusak untuk Allah perbaiki. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan jika dosa kita sebanyak buih di lautan, selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah insya Allah akan mengampuni kita. Coba kita renungkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di kegelapan perut ikan di dasar lautan, beliau tidak berputus asa, beliau terus berdoa, yaitu tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang mana doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Allah menyelamatkannya. Allah keluarkan dia dari perut ikan, dari kegelapan itu, lalu kembalikan dia ke dalam keadaan selamat. Nah, teman-teman, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun dosa kita, jangan pernah berhenti berdoa. Karena ketika kita kembali kepada Allah, Allah akan sambut kita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, yaitu Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Nah teman-teman, bayangkan betapa bahagianya orang itu, dan Allah lebih bahagia dari itu ketika hambanya kembali. Nah teman-teman semuanya, ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati niat untuk
benar-benar taubat, Allah menyambut kita dengan penuh bahagia. Kita ini bukan manusia suci, kita pasti pernah melakukan salah, tapi jangan pernah biarkan kesalahan itu membuat kita jauh dari Allah. Sebaliknya, biarkan dosa itu menjadi alasan untuk lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Caranya bagaimana teman-teman? Pertama, kita perbanyak istighfar. Kedua, salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Ketiga, perbaiki salat 5 waktu kita, yang mana kita sering lalai atau sering bolong. Salat kita perbaiki dengan berusaha untuk lebih tepat waktu lagi untuk salat 5 waktu kita. Terus perbanyak sedekah walaupun sedikit. Kelima, jangan pernah tinggalkan doa walaupun sekecil apapun. Ingat teman-teman, ingatlah selama nyawa masih di kandung badan, selama mata ini masih bisa meneteskan air mata, insya Allah pintu taubat ampun Allah masih terbuka lebar. Mungkin sekian yang bisa kita berbagi. Semoga bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.